Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Akhyar rahimakumullah, jamaah majlis ta'lim Masjid Jami' Al-Akhyar, wa akhusu bidzikr segenap asatidzah, alim ulama, tokoh dan sesepuh masyarakat, Ketua DKM Masjid Jami' Al-Akhyar Akhi Fillah Al-Ustaz Al-Hajj Fakhrul Razi, mantan Ketua DKM Akhi Fillah Al-Ustaz Muhammad Naim, Ketua Yayasan Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Hajj Muhyiddin Marzuki, satidah yang lain di antara Al-Mukarram Al-Ustaz Nur Hadi, Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Rahman, Mukarram Al-Ustaz Ansori, Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Basuki, satidah yang lain Ustaz Komaruddin, orang-orang tua kami hadir, alhamdulillah. Orang tua kita Bapak Haji Mardini, orang tua kita Al-Mukarram Bapak Haji Ya'qub, Al-Mukarram Bapak Dedi, Al-Mukarram Bapak Ghazali, Al-Mukarram Bapak Haji Ule, Bapak Syukri, Ustaz Ansori, satidah yang lain, sekali lagi mohon maaf saya tidak menyebutkan, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah, salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, seperti biasa sebelum saya lanjut, saya mengajak mari kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihatu lima quri'alah. Fatihah kata Rasul dalam sabdanya tergantung dari niat yang kita baca, yang kita inginkan. Kita mohon kepada Allah dengan Fatihah ini semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah, bil khusus orang-orang yang sudah berkiprah dan berbuat banyak buat Masjid Jami' Al-Akhyar ini, semoga almarhumin almarhumat di alam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Dengan Fatihah ini kita juga mohon kepada Allah, jika malam hari ini ada saudara-saudara kita sedang berbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, salah satunya ini jamaah kita Bapak Haji Erik, malam hari ini dia harus masuk meja operasi usus buntu. Kita doakan mudah-mudahan berhasil operasinya, dipulihkan kesehatannya, diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita doakan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang tengah belajar, tengah menuntut ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala yaftah lahum futuhal arifin. Allah bukakan anak-anak kita semuanya pintu kecerdasan, pintu keberhasilan, menjadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang salihin, salihat, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya, ilmunya kelak bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita semuanya yang hadir, yang tengah usaha, yang tengah ikhtiar, punya hajat, punya keinginan, semoga usaha ikhtiar kita semuanya mendapat ridho Allah. Hajat keinginan kita dimudahkan dan disampaikan Allah, kita dibukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya. Terus kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, di Rafah, Zionis Israel Yahudi laknatullah alaihim, biadab dia. Saudara-saudara kita meski sudah ada di kamp pengungsian, masih tetap saja dibombardir oleh laknatullah Zionis Yahudi. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita semuanya, mujahidin, mujahidat, muslimin, muslimat di Palestina, di Gaza, di Rafah, di Yaman, di Iran, di Libanon, wa fi anha'il alam, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, dan Allah catatkan kemenangan bitilkan niyati wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyaallah muslimin, DKM Masjid Jami' Al-Akhyar
sudah menyampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya bahwa di Sabtu malam Ahad terakhir saya tidak menyampaikan materi, tapi kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang masuk, untuk nanti kita coba memberikan jawaban-jawaban dari soal pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk itu kami persilahkan kepada Ustaz Abdul Rahman atau tim untuk memimpin jalannya tanya jawab pada malam hari ini. Tafadhol. Izin saya dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, serta kita cintai guru kita Mukarram berbagai haji orang dijauhi dari SMA, para asatidzah, para guru, para penjajah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini, pada malam hari ini tanggal 28 Desember 2024 bertepatan pada tanggal 27 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, kita dapat berkumpul di Masjid Jamil Akhir di majelis ilmu yang dilaksanakan setiap malam Ahad. Maka pada hari ini sebagaimana yang telah sama-sama kita maklumi bahwa malam ini adalah malam minggu di akhir pekannya, di akhir bulannya kita melaksanakan sesi tanya jawab. Jadi mungkin judulnya itu adalah jamaah bertanya, Ustaz Romli menjawab. Segala permasalahan yang kita miliki, pertanyaan-pertanyaan yang menjanggal dalam pikiran kita yang mungkin belum dapat jawabannya selama ini bisa kita tanyakan di sini. Nah, namun sebelumnya sudah masuk beberapa pertanyaan-pertanyaan, baik itu melalui website Al-Akhir ataupun melalui WA ataupun yang telah disampaikan melalui IG. Alhamdulillah beberapa pertanyaan telah masuk ke dalam tim Majelis Taklim Al-Akhir kita ini. Langsung saja kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk dulu ya. Nanti setelah pertanyaan dari jamaah yang terlebih dahulu sudah masuk, baru kita lempar mungkin jamaah yang hadir ini bisa tanyakan secara langsung. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai izin tanya, bagaimana kalau ahli waris tidak mampu membayar fidyah orang tuanya yang sudah meninggal? Mampu bayar fidyah tapi dicicil, mampu bayar fidyah tapi dicicil. Kemudian bagaimana cara menghitung fidyah sedangkan tidak tahu jumlah ibadah yang ditinggalkan? Ini berarti tentang membayar fidyah. Kepada guru kita kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama sekitar fidyah. Fidyah orang yang meninggal. Jumhur ulama sepakat bahwa jika seseorang meninggalkan kewajiban berpuasa wajib Ramadan, maka semua ulama sepakat bahwa orang yang meninggal punya tunggakan puasa Ramadan, wajib dibayarkan fidyahnya. Itu yang pertama. Kalau fidyah sholat, ulama berbeda pendapat. Maksudnya fidyah sholat bagaimana? Ada orang mungkin selama hidupnya berkali-kali dia nggak sholat. Ulama berbeda pendapat. Tapi kalau puasa, ulama semuanya sepakat. Jika seseorang semasa hidupnya karena sakit atau yang lainnya karena uzur meninggalkan puasanya, lalu wafat dia punya hutang-hutang puasa, maka ahli warisnya itu membayarkan fidyah buat orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama pertanyaannya. Saya baca sekali lagi. Bagaimana kalau ahli waris tidak mampu membayar fidyah orang tuanya yang sudah meninggal? Masyaallah muslimin, orang yang meninggal karena dia meninggalkan, tadi saya sudah sampaikan, kalau orang
meninggalkan kewajiban puasa. Saya tidak ingin berdebat di fidyah sholat karena ulama berbeda pendapat. Ini yang wajib dulu. Yang wajib yaitu fidyah yang harus dibayarkan karena meninggalkan puasa. Dalam mazhab Imam Syafi'i ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada orang yang tidak wajib difidyahi. Siapa dia? Orang yang meninggalkan puasa karena uzur dan dia tidak memiliki kesempatan untuk mengqadha. Sakit, ini kan uzur. Atau dia pulang kampung, boleh dia itu tidak berpuasa Ramadan. Belum sempat diganti, sakitnya berkepanjangan lalu meninggal dunia. Dan ketika sakit otomatis dia tidak bisa membayar mengqadha puasanya. Begitu juga yang pulang kampung. Dia pulang kampung seminggu, dia belum lagi selesai Ramadannya meninggal dunia. Padahal dia nanti pasca Ramadan dia akan membayar atau mengqadha puasa-puasanya. Ini ulama yang seperti ini, mazhab Imam Syafi'i, saya katakan kalau meninggalnya dalam kondisi seperti ini tidak ada kesempatan untuk mengqadha puasanya karena sakitnya berkelanjutan atau karena puasanya tadi karena uzur tapi kesempatan untuk membayarnya belum datang, maka tidak ada kewajiban apapun bagi ahli warisnya perihal puasa yang ditinggalkan si mayit, baik berupa fidyah maupun puasa. Jadi tidak ada kewajiban. Karena orang ini meninggal, dia tidak mengabaikan kewajiban-kewajibannya. Dia meninggalnya karena uzur sakit, atau dia memang uzur karena tidak berpuasa, belum sempat membayar atau mengqadha puasanya, ajal sudah lebih dulu menjemput. Maka bagi ahli warisnya tidak ada kewajiban apa-apa. Yang kedua, ini kalau sudah ada kewajiban meninggal, sakit, sembuh, Ramadan sakit, Syawal sembuh, tapi kan tidak semua kita langsung bersegera membayarkan atau mengqadha puasa-puasa yang ditinggalkan. Padahal ada sudah kesempatan, tapi tidak segera diqadha puasanya. Nggak lama kemudian dia meninggal dunia. Ini maka ahli warisnya ini berkewajiban untuk membayarkan fidyah buat orang yang meninggal tadi. Sekali lagi, kesempatan untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan sudah ada, tapi tidak segera dibayarkan atau tidak segera diqadha, maka ketika dia meninggal, ahli warisnya berkewajiban untuk membayarkan fidyahnya buat orang yang meninggal. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau ahli waris tidak mampu membayar fidyah orang tuanya yang sudah meninggal? Tidak ada kewajiban. Karena ahli warisnya ini tidak mampu, tidak memiliki harta untuk membayarkan fidyah orang tuanya. Kecuali kalau dia punya harta atau ada warisan dari orang tuanya. Maka berbicara tentang peninggalan atau tirkah atau warisan orang tua, jangan dulu dibagi warisnya, kecuali al-huquq al-muta'alliqah bil mayyit itu ditunaikan. Apa sih hak-hak si mayit yang harus ditunaikan? Satu, mu'natu tajhizil janazah. Dia punya uang, meninggal dunia, harta warisnya cukup. Pertama, harta warisnya digunakan untuk pengurusan jenazahnya. Kalau di Jakarta kan dari memandikan, mengkafankan sampai menguburkan semuanya pakai biaya. Itu mu'natu tajhizil janazah. Di luar ini tahlilan itu tidak termasuk ini. Mu'natu tajhizil janazah. Yang kedua, sududud duyun. Dibayarkan dulu hutang-hutangnya. Yang ketiga, tanfizul wasiyah. Kalau dia punya wasiat, maka ditunaikan wasiatnya. Tapi kalau saya meninggal, duit gua tuh di bank cukup, kasih al-akhyar 200 juta. Itu namanya wasiat. Kalau ini sudah, baru nanti bagi waris. Ini orang tua meninggal, ada warisannya. Maka
dari harta yang dia tinggalkan, karena ini hutang puasa yang harus dibayarkan fidyahnya, diambilkan dari uangnya untuk membayar fidyahnya, fidyah puasa yang pernah dia tinggalkan. Nah, kalau memang dia tidak punya harta, jatuh miskin, nggak punya harta, apa yang harus dibayarkan oleh ahli warisnya? Ahli warisnya juga nggak mampu. Maka ketika si mayit ini tidak memiliki harta untuk mengqadha atau membayar qadha puasanya, maka jatuhnya ini hukumnya sunnah untuk membayarkan fidyah orang tuanya dari puasa yang dia tinggalkan, karena ahli warisnya memang tidak mampu. Maksudnya satu saat jika dia punya kemampuan, silahkan dibayarkan. Ini tadi ya. Bagaimana kalau ahli waris tidak mampu membayar fidyah orang tuanya yang sudah meninggal? Sekali lagi, tidak ada kewajiban ahli waris untuk membayarkan fidyah puasa orang tua yang ditinggalkan kalau memang dia tidak memiliki apa-apa. Kalau dia memiliki atau dia mendapatkan waris dari orang tuanya, dibayarkan itu fidyahnya. Yang kedua, fidyahnya dicicil, boleh atau tidak? Boleh. Boleh dicicil. Maka begini, ini kesalahan umum sebetulnya. Kalau orang meninggal, sebetulnya fidyah itu tidak mesti harus dibawa ke masjid. Diumumkan di masjid si fulan ini beras fidyah sekian banyak untuk membayar qadha puasa si fulan yang pernah ditinggalkannya semasa hidupnya sekitar sekian lama. Itu orang yang tidak mengerti. Wah, almarhum sering banget ya kagak puasa ya. Jadi fitnah lagi itu. Jadi fitnah lagi sebetulnya. Maka afdolnya kalau memang dia punya kewajiban itu, sudah ahli warisnya ini, misalkan dia panggil seorang ustadz, ustadz ini untuk bayar qadha fidyah untuk bayar qadha puasanya almarhum. Sudah, nggak mesti harus diumumkan di masjid. Lalu peruntukannya bagaimana? Fafidyatun ta'amu miskin, berikan kepada fakir-fakir miskin. Tidak mesti harus dibawa ke masjid. Apalagi kalau jamaah masjidnya mungkin banyak yang tidak mengerti, banyak yang awam. Nanti berkesimpulan salah dia. Itu ya. Kemudian kalau ini tadi boleh nggak dicicil? Tadi kalau dia nggak punya harta tidak ada kewajiban. Nah, sekarang anaknya alhamdulillah sedikit demi sedikit ekonominya membaik. Dia sayang sama orang tuanya. Ingat, ini kan hutang. Hutangnya sama Allah. Wa dainullah ahaqqu min an yuqda. Hutang sama Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Orang yang gugur sebagai syuhada, dia bisa melenggang langsung ke surga. Tapi kalau dia punya hutang, maka terganjal untuk bisa langsung masuk surga dengan hutang-hutangnya. Ini menunjukkan bahwa hutang itu begitu penting. Padahal firman Allahnya itu orang yang meninggal karena dia mati syahid, langsung itu surganya Allah. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi kalau dia punya hutang, terganjal oleh hutangnya. Berarti ini hutang penting sekali. Wa dainullahi ahaqqu an yuqda. Apalagi hutang sama Allah, hutang puasa, maka lebih berhak untuk ditunaikan. Sayang sama orang tuanya, saya pengen ngelihat orang tua saya masuk surga. Ekonominya anaknya sudah mulai membaik, dia bayarkan, dia cicil, boleh nggak? Boleh. Boleh dicicil. Kemudian yang terakhir, pertanyaan sekitar masalah fidyah. Bagaimana cara menghitung fidyah sedang tidak tahu jumlah ibadah yang ditinggalkannya? Makanya sebetulnya orang yang mau meninggal dia harus berhitung tuh. Dia harus berwasiat. Kalau saya meninggal, gue punya harta sekian, saya punya utang sekian. Itu yang paling afdol tuh. Orang kalau mau meninggal, dihitung-hitung dulu. Duitnya ada berapa, hutangnya ada berapa, nanti bayarkan hutang-hutang saya, termasuk hutang untuk membayar qadha puasa yang pernah dia tinggalkannya. Nah, kalau dia nggak tahu keluarganya, dia nggak ngomong catatannya ada berapa lama, akhirnya keluarganya ini untuk menghitungnya itu duga-duga.
Namanya kalau saya mengatakan al-amal al-ihtiyati, ini jaga-jaga berapa banyak atau berapa sering orang tua saya meninggalkan puasa yang wajibnya karena sakit. Karena nggak tahu, lebih baik lebih ketimbang kurang. Kita yang hitung nih, anaknya yang berbakti sama orang tuanya. Anaknya yang berbakti sama orang tuanya. Orang tua kita meninggal, sebelum meninggal dia sakit-sakitan, selama sakit dia tidak berpuasa. Berapa lama dia begitu? 3 tahun, 4 tahun. Kalau 3 tahun berarti 30 kali 3 90. Itu puasa Ramadannya. Kalau masalah sholatnya, ulama saya katakan berbeda pendapat. Yang pertama, dikerjakan apanya dulu? Qadha, fidyah untuk bayar qadha puasanya. Kalau masih ada kelebihan harta, baru dipakai untuk membayar qadha sholat yang ditinggalkannya. Ini sekali lagi ulama berbeda pendapat. Karena orang selagi dia masih punya akal, selagi masih sehat, meskipun dia nggak bisa berdiri, dia sholat sambil duduk, nggak bisa duduk, sholat sambil miring, namanya mudtajian, nggak bisa miring, mustalqian, dia celentang, nggak bisa juga nanti dengan isyarat. Selagi akalnya masih berfungsi, orang ini harus sholat. Jadi makanya dari situ ulama berbeda pendapat tentang adanya fidyah untuk bayar qadha puasa sholat. Tapi yang sepakat ini. Nah kalau kita nggak tahu jumlahnya, bagaimana menghitungnya? Ya dengan mengira-ngira, dengan menduga-duga. Kira-kira orang tua kita sekian ini. Lebih baik lebih ketimbang kurang. Lebih baik lebih ketimbang kurang. Saya pikir begitu, Ustaz. Kalau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan sekitar masalah fidyah, silakan saja. Mungkin ada yang kurang jelas masalah fidyah, mumpung bahas fidyah. Ya. Mungkin saya enggak usah. Mesti dibedakan antara qadha dengan fidyah, Kiai. Jadi kalau ngomongnya qadha ya qadha gitu. Makanya saya juga termasuk orang yang sebenarnya dengan Kiai itu sama gitu. Karena apa ya, tradisi kita apa namanya, kalau ada kematian itu ya, termasuk kami ini di apa ya, diperintah untuk apa, mengangkat fidyah gitu. Jadi sebenarnya itu yang disampaikan Kiai itu udah benar gitu ya. Tapi memang tradisi kita gitu. Kalau kita misalnya diperintah begitu, kita nggak mau, bagaimana Kiai gitu. Dan tadi saya sampaikan fidyah dengan qadha ya, kalau qadha ya qadha gitu, kalau fidyah ya fidyah. Mana lebih baik fidyah dengan qadha? Ya qadha. Kalau tadi dikatakan tidak mampu membayar fidyah, ya qadhain orang tua kita. Terima kasih Kiai. Baik, terima kasih. Ya. Fidyah itu fidyah dengan qadha, betul. Ketika orang tua kita ini tidak punya harta yang ditinggalkan untuk membayar fidyah, untuk fidyah membayar qadha puasa atau fidyah untuk membayar puasa yang pernah dia tinggalkannya, maka tidak ada kewajiban buat ahli warisnya. Lalu apa ahli warisnya ini punya kewajiban untuk mengqadhakan puasanya? Nah, itu kan gitu. Dia nggak punya harta. Orang tua kita ninggalin puasa 10 hari, tapi kita nggak punya harta. Orang tua kita nggak punya harta untuk dibayarkan fidyahnya. Apakah keluarganya ini berkewajiban untuk mengqadhakan puasanya? Dalam mazhab Imam Syafi'i, ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ya. Tapi dalam mazhab imam yang lain tidak. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ya. Dalam mazhab imam yang lain tidak. Jadi jadi fidyah, bayarkan fidyah. Mengqadha emang tidak memungkinkan mengqadha. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau orang meninggal tidak mampu bayar fidyah, dalam mazhab Imam Syafi'i qadhakan puasanya. Tapi dalam mazhab yang lain tidak. Tidak harus mengqadhakan puasanya. Begitu, Ustaz? Ya. Silakan yang lain. Ada mungkin yang lain?
Kalau nggak ada, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ya, ada masalah video? Ya, silakan Pak Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, langsung saja poinnya. Saya berdomisili di lingkungan DKI Jakarta, khususnya sudah berkisar hampir 50 tahun. Yang saya tanyakan langsung saja, kalau di lingkungan Jawa Tengah dan khususnya DKI, khususnya lagi pribumi Betawi, sepertinya untuk hal-hal seperti yang disampaikan tadi berbeda. Yang saya maksud, kalau di lingkungan Jawa itu nggak ada sifatnya seperti Betawi, fidyah dan lain sebagainya. Kalau masalah prosedur agama saya rasa semua hampir sama. Tapi mengingat provinsinya berbeda, kadang-kadang orang Jawa itu yang penting diselamatin sedekah. Tapi untuk menyampaikan hal-hal seperti yang disampaikan tadi itu berkurang Pak Ustaz. Nggak seperti di pribumi di Betawi. Kalau di pribumi Betawi, kalau memang hutang, baik itu sholat, baik itu puasa kan disampaikan. Tapi kalau di Jawa Tengah itu kurang. Mohon penjelasannya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haris ya namanya Pak ya? Siap. Pak Haris, ruh orang yang meninggal itu mu'allaqah bainas sama wal ard. Ruhnya itu terkatung-katung antara langit dan bumi hatta tuqda ad-duyun, sampai hutang-hutangnya itu dilunasi. Saking pentingnya hutang. Nah, baik hutang sesama anak manusia, hutang materi, maka ada hutang kepada Allah, namanya misalkan puasa yang belum tertunaikan, maka ada ungkapan wadainullah ahaqqu min an yuqda, hutang sama Allah lebih harus ditunaikan. Jadi orang yang meninggal itu begitu. Jadi arwah orang yang meninggal itu terkatung-katung antara langit dan bumi. Artinya dia tidak akan sampai ke hadirat Allah dan dia tidak bisa kembali lagi ke jasadnya yang sudah meninggal dunia. Hatta tuqda ad-duyun, sampai hutang-hutangnya ini dilunasi. Maka itu tadi, kalau antum tidak di sini orang Betawi, saya pikir bukan cuma orang Betawi aja, di beberapa tempat itu ahli warisnya pasti berdiri. Kalau orang tua saya atau saudara saya selama masih hidup ada yang terkait dengan hutang piutang, silahkan dihubungi keluarganya. Saya pikir itu lebih bagus. Karena kalau hutang-hutangnya itu belum tertunaikan, arwahnya saya katakan terkatung-katung. Bahkan Nabi dulu ketika masih hidup saja ditanya, si mayit ini ada utangnya enggak? Kalau ada hutangnya dan tidak ada keluarga atau orang yang ingin melunasi hutang-hutangnya, Nabi enggak mau mensolatkannya sampai hutang-hutangnya itu tertunaikan. Nah itu kalau hutang sesama anak manusia. Begitu juga dengan hutang sama Allah. Hutang sama Allah tadi saya katakan, puasa dia tidak tunaikan karena mungkin sakit, itu kan hutang sama Allah. Ada ungkapan para ulama wadainullah ahaqqu min an yuqda, hutang-hutang sama Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Nah sekarang antum sudah di Jakarta sekian lama, kalau satu saat antum kembali mungkin ke kampung halaman, antum sampaikan itu, bahwa hutang itu baik hutang sesama anak manusia atau hutang kepada Allah itu harus ditunaikan, dan itu lebih selamat. Dan hadis-hadisnya juga kuat. Saya pikir begitu Pak Haris. Siap. Baik. Ya, kebetulan di lingkungan keluarga kami sendiri, kami sudah menyadari dan sudah mengetahui bahwa hukum masalah puasa maupun meninggalkan sholat itu sudah kami sampaikan, khususnya lingkungan keluarga, umumnya ya di lingkungan saudara-saudara kami. Terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz, semoga bermanfaat bagi saya, khususnya yang berjawab.
Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Saya bacakan sedikit lagi Akhir Rahman. Ini pendapat mazhab Imam Syafi'i. Kalau ada orang meninggal lalu meninggalkan puasa tanpa uzur atau karena uzur, namun ia menemukan waktu yang memungkinkan untuk mengqadha. Ada uzur, sakit, ini kan uzur. Kemudian ada kesempatan sebetulnya udah sembuh untuk mengqadha puasa-puasa yang ditinggalkan, tapi belum tertunaikan. Ini mazhab Syafi'i. Syafi'i itu punya dua kaul. Ada kauluhu al-qadim, ada kauluhu al-jadid. Kauluhul qadim pendapat dia yang lama ketika dia berada di Baghdad. Kauluhul jadid pendapat dia yang baru ketika dia berada di Mesir. Kasusnya sama, tapi kadang-kadang Imam Syafi'i punya dua pendapat. Di kauluhu al-qadim, di kauluhu al-jadid, pendapat Imam Syafi'i yang terbaru. Maka ini menurut pendapat ini puasa tidak nih. Menurut kaul jadid pendapat Imam Syafi'i, wajib bagi ahli waris mengeluarkan fidyah untuk mayit sebesar 1 mud makanan pokok untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Biaya pembayaran fidyah diambilkan dari harta peninggalan mayit. Sekali lagi, dari harta peninggalan mayit. Menurut pendapat ini puasa tidak boleh dilakukan. Jadi selagi dia masih punya hutang dan ada hartanya, kauluhu al-jadid pendapat dia yang baru, tidak boleh diganti dengan berpuasa, harus diganti dengan membayar fidyah. Ini kauluhu al-jadid, tidak boleh dilakukan dalam rangka memenuhi tanggungan mayit. Menurut pendapat ini puasa tidak boleh dilakukan, harus dengan membayar fidyah. Sedangkan menurut kauluhul qadim pendapat dia yang lama, artinya ketika dia masih di Baghdad, ahli waris boleh memilih antara dua opsi, boleh membayar fidyah dan boleh juga berpuasa untuk mayit. Silahkan, kata Imam Syafi'i, mau pilih puasa atau mau pilih bayar fidyah. Tetapi dari dua pendapat ini, kauluhu al-jadid pendapat dia yang baru itu lebih akurat, al-ashah. Seakan-akan dia pendapat yang lamanya dia tinggalkan, diambil pendapatnya yang baru. Lalu bila peninggalan si mayit tidak memenuhi atau mayit tidak meninggalkan harta sama sekali, maka tidak ada kewajiban apapun. Sekali lagi, tidak ada kewajiban apapun bagi ahli waris, baik berpuasa untuk si mayit atau membayar fidyah. Namun hukumnya sunnah. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi hukumnya sunnah kalau memang dia nggak punya apa-apa, dia tidak punya harta. Hukumnya sunnah untuk dibayarkan misalkan qadha puasanya. Tapi di kauluhu al-jadid dia bilang diganti dengan berpuasa. Begitu. Silakan. Akhirullah. Ya. Ada pertanyaan dengan masih fidyah nih ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang saya katakan waktu istri saya sakit itu, kemudian dia sembuh, dia bayar puasanya sama fidyahnya itu. Dia bayar puasa juga, dia bayar fidyah juga. Subhanallah. Gimana maksudnya hukumnya begitu? Dua-duanya dia bayar. Sekali lagi sakit. Ini istri dari orang tua kita, Baji Yakub. Dia sakit. Selama sakit, keluarganya mungkin bayarkan fidyahnya. Kalau fidyah itu afdolnya hari ini tidak berpuasa, hari ini dibayar. Tapi bayarnya itu kapan? Bayarnya itu bukan di waktu siang. Bayarnya itu nanti begitu masuk waktu maghrib, yang kemarin itu bayar. Hari ini tidak berpuasa, hari ini dibayar. Hari ini tidak berpuasa, hari ini dibayar. Mungkin karena sakit dibayarkan fidyahnya. Ternyata dia sembuh dari sakitnya dan dia bisa mengqadha puasa-puasa yang pernah ditinggalkan. Jadi kan dua. Dia mengqadha, dia juga bayar fidyah. Boleh atau tidak? Itu afdol. Itu lebih afdol. Fidyahnya dia bayarkan, qadha puasanya dia tunaikan. Sebetulnya dia menunaikan, mengqadha puasa yang pernah ditinggalkan ketika dia sehat, selesai sudah.
Tapi fidyah yang pernah dia bayarkan dia pernah nggak ambil lagi, seakan-akan itu buat sodakoh buat beliau. Itu bagaimana hukumnya? Boleh, dan itu afdol. Jadi fidyah yang tadi itu jatuhnya itu sodakoh. Gitu. Baik. Ya, Pak ini. Ya, satu lagi mungkin ya. Sampai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada pertanyaan. Berapa besar aja untuk fidyah berbentuk beras maupun berbentuk uang? Terima kasih. Fidyahnya itu berapa besarannya? Fafidiyatun ta'amu miskin. Fidyah itu peruntukannya adalah orang miskin. Berapa sih fidyahnya itu? 1 hari yang ditinggalkan 1 mud. 1 mud itu berapa? Nah, 1 mud itu 4/5 liter. Jadi 1 liter aja belum sampai. Kalau 1 liter itu 5/5. Ini 4/5 liter. Belum sampai 1 liter. Mungkin kalau boleh dihitung dengan gram, 0,80 sekian gram. Saya sudah catatkan sebetulnya. Nih, 675 gram. Berarti nggak sampai 1 kilo. Saya katakan 4/5 liter. Ini saya nggak tahu 1 kilo itu berapa liter gitu ya. Yang jelas 1 kilo itu lebih dari 1 liter. Nah, jadi bayarnya 1 mud itu 4/5 liter. Ini kalau digramkan di sini 675 gram. Kalau dibayarkan dengan gram itu kadang nggak sampai 1 kilo, 675 gram. Lebih boleh, kurang jangan. Sebaiknya begitu. Sama juga kalau antum zakat fitrah itu. Zakat fitrah itu 1 sok. 1 sok itu berapa? Kita biasa menghitungnya 3,5 liter. Genapkan 4 liter. 4 liter. 1 liternya juga kalau perlu munjung. Jangan misalkan 1 liter kita ratain, udah 1 liter sebetulnya. Kalau munjung itu lebih bagus, 1 liter tambahin. Kelebihannya itu bagian dari sodakoh kita. Lebih baik lebih ketimbang kurang. Kalau hitung-hitungannya tadi 1 mud itu 675 gram kalau digramkan. Fadol. Ya maaf dulu. Jadi pertanyaan masih berkaitan dengan fidyah. Tadi kan disebutkan fidyah untuk ta'amu miskin. Maksud saya begini pertanyaannya. Jadi ketika kita di masjid mushola lagi sholat jenazah, biasanya suka disebutkan itu fidyah. Maksudnya diperuntukkan kan situ orang miskin. Nah terus bagi jamaah nih dia disebut mampu itu seperti apa gitu, Guru? Maka jamaah yang ada kan nggak semua orang miskin, gitu. Maksudnya yang mampu itu yang tidak berhak menerima fidyah tersebut seperti apa gitu? Mampu kurang mampu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Terima kasih. Syukran. Akhinul hadi. Fafidiyatun ta'amu miskin. Orang miskin. Nah, di dalam kalau kita berbicara tentang zakat itu dibedakan antara fakir dengan miskin. Orang fakir itu lebih miskin. Orang fakir itu misalkan kebutuhan seharinya itu 25.000 setiap harinya. Kalau orang fakir itu penghasilannya atau yang dia miliki kurang dari setengahnya, itu fakir. Kalau miskin, kebutuhan per harinya itu 25.000, sudah lebih dari setengah tapi belum sampai 25.000, itu miskin. Jadi fakir itu lebih menghajatkan, fakir, miskin. Nah, fidyah ini diberikan kepada fakir dan miskin. Tidak diperbolehkan untuk mustahik zakat yang lain. Mustahik zakat itu ada 8. Innama shadaqat lil fuqara wal masakin. Amil itu gak berhak untuk mendapatkan fidyah. Fidyah ini peruntukannya adalah orang miskin atau fakir dan miskin. Itu lalu kriteria fakir dan miskin itu bagaimana? Tadi saya sudah sampaikan. Kalau orang biaya hidupnya nih yang dalam batas-batas normal, sehari semalam misalkan 25.000, maka orang yang fakir yang dia miliki itu kurang dari setengahnya, itu fakir.
Kalau orang miskin yang dia miliki itu lebih dari setengah tapi belum sampai 25.000. Nah sekarang ini kalau kita berikan dibawa ke masjid, siapa aja dikasih itu. Orang kaya pun dapat itu. Malah kiainya kalau lebih banyak kan. Iya, dia malu. Orang-orang dikasih misalkan 5 liter, masa kiainya 5 liter. Dikasih sekarung kadang-kadang kiainya. Lalu bagaimana? Kiai banyak yang kaya. Banyak yang kaya dia nggak boleh. Lalu bagaimana supaya tidak mengecewakan ahli warisnya? Diambil aja udah. Lalu setelah dia sampai di rumahnya, dia bagi mungkin ke pembantunya, mungkin ke tetangganya yang memang berhak untuk mendapatkan itu. Solusinya begitu. Makanya sebetulnya lebih afdolnya itu jangan dibawa ke masjid kalau menurut saya. Karena kalau dibawa ke masjid kita nggak tahu mana fakir, mana miskin, bahkan orang kaya nggak dikasih, nggak enak. Emang kalau antum nggak bawa ke masjid orang, si anu nggak pakai bayar fidyah? Nggak ada yang ngomong. Paling dia nanya, dia udah bayar fidyah belum? Udah kemarin di rumahnya. Sebaiknya begitu. Ahli warisnya panggil misalkan orang yang mengerti, ini fidyah untuk orang tua saya untuk bayar qadha puasa yang pernah dia tinggalkan. Nanti sama ustadznya itu dibagi kepada fuqara masakin. Ada fuqara dia dibagi sekarung, boleh apa enggak? Boleh. Jadi bahkan ini orang sekian banyak dia pilihkan. Ada duit, ada berasnya misalkan 25 karung, per karungnya yang 25 kilo. Dia kasih orang miskin. Panggil 25 orang miskin, kasih sekarung, boleh. Enggak apa-apa. Bahkan misalkan kalau ada orang bayar fidyah karena dia sakit, setiap malam tiap malam datang ke rumah gua, ambil fidyah buat orang tua saya yang lagi sakit. Setiap malam selama sebulan. Ini ambil berasnya, makanan pokoknya, ini gua tambahin lu sama duitnya. Boleh nggak? Boleh. Diperuntukkan untuk satu orang saja. Tapi kriterianya dia fakir dan miskin. Tidak boleh mustahik zakat yang lainnya. Yang 6 nggak boleh. Innamas shadaqatu lil fuqara wal amil nggak boleh. Wal amilin alaihi wal muallafati qulubuhum nggak boleh. Wal gharimin orang yang berhutang nggak boleh. Wa fi riqab orang yang dalam perbudakan nggak boleh. Fi sabilillah orang yang sedang melakukan perjalanan, orang yang sedang berjuang di jalan Allah nggak boleh. Wabnis sabil orang yang sedang melakukan perjalanan jauh juga nggak boleh. Peruntukannya fafidiyatun ta'amu miskin. Hanya itu. Saya pikir itu lebih selamat Ustaz Nur Hadi begitu. Silakan. Ya ini ada masuk di TikTok nih ya. Karena online juga nih kita. Bagaimana kalau ibu menyusui, apakah harus fidyah juga nih? Baik. Ini orang yang menyusui, ibu yang menyusui. Saya baca di sini teksnya dalam bahasa Arab di Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Wa tajibul fidyah indal jumhur, wajib membayar fidyah menurut jumhur ulama. Kalau jumhur ulama itu berarti mayoritas ulama. Di sini yang disebutkan yang tidak berpendapat seperti ini ghairul Hanafiyah, selain mazhab Imam Abu Hanifah. Ba'al qadha 'alal hamil wal murdi idza khafata 'ala waladiha. Jadi ini orang yang kalau dia hamil, kemudian dia murdi itu menyusui. Dia hamil, kalau dia puasa dia khawatir kenapa-napa dengan janinnya. Kalau dia menyusui, kalau dia puasa, khawatir nanti air susunya berkurang berdampak kepada janinnya. Ini idza khafata 'alal walad. Maka dikhawatirkan anaknya ini. Maka kewajibannya di sini ma'al qadha 'alal hamil. Dia bayar fidyah juga, dia juga membayar mengqadha puasanya. Maksudnya kalau nanti dia sudah melahirkan,
dia bayar mengqadha puasanya. Ini jumhur ulama. Dia qadha puasa yang ditinggalkan, dia juga bayar fidyah. 2. Amma idza khafata ala anfusihima. Tapi kalau yang dikhawatirkan ibunya juga, anaknya juga, falahuma al-fitru, maka dia boleh. Ini yang dikhawatirkan orang yang hamil, orang yang menyusui, maka dia boleh tidak berpuasa. Wa alaihima al-qadha faqat. Kalau yang dikhawatirkan dirinya bukan janinnya, maka kewajibannya hanya mengqadha saja. Tapi kalau yang dikhawatirkan itu janinnya, maka kewajibannya di samping mengqadha, dia juga bayar fidyah. Tapi kalau yang dikhawatirkan cuma orang yang hamilnya saja, atau yang dikhawatirkan orang yang menyusuinya saja, maka kewajibannya hanya membayar qadha puasa saja, tidak membayar fidyah. Itu. Ya, jelas ya. Ini bisa lewat. Kita lanjut aja ya. Lanjut aja dikit. Jarang-jarang kan ya. Ini kita agak dulu yang sudah masuk pertanyaan lebih dahulu, karena udah 2 minggu ini saya masuk. Pertanyaan kedua, jadi saya bekerja sebagai pengajar di sebuah sekolah. Di tempat saya mengajar itu tidak ada masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ada di situ adalah sekolah, aula sekolah gitu. Pimpinan sekolah itu membuat aturan bahwa para guru laki-laki dan juga murid laki-laki untuk membuat sholat Jumat di situ, gitu. Karena ditakutkan kalau pulang sekolah sebelum sholat Jumat, mereka nih anak-anaknya nih terutama tidak melaksanakan sholat Jumat, walaupun di sekitaran sekolah itu ada masjid. Itu bagaimana Kiai? Apakah sholat Jumatnya sah atau bagaimana? Dari 4 mazhab fikih, Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Ahmad, Ibnul Hanbal, yang syadidul ihtiyat, yang begitu hati-hati untuk masalah sholat adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Begitu hati-hati dia, berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ta'addudul Jum'ah, menyelenggarakan Jum'ah, itu syaratnya juga ketat. Nggak boleh sembarangan. Antum masih masjid ini masih menampung, tidak boleh ada masjid yang lain itu melakukan ta'addudul Jum'ah, bikin lagi Jumat di tempat yang lain. Masih nampung nggak? Illam yasa, kecuali kalau sudah tidak menampung baru silahkan. Atau jaraknya memang terlalu jauh. Saya di Syria punya guru namanya Asy-Syaikh Al-Syaikh Muhammad Ramadan Al-Buti, alim. Di sana itu ada masjid tua peninggalan Bani Umayyah, namanya Masjid Umawi, besar. Itu masjid daya tampungnya sekian banyak. Di samping itu juga sekarang sudah dijadikan objek wisata, karena masjid-masjidnya itu banyak bekas peninggalan kejayaannya orang-orang Bani Umayyah. Masjid itu tidak akan pernah penuh kalau Jumat. Guru kami, Allah yarham, Syekh Ramadan Al-Buti itu bikin di rumahnya itu Mantikoh Jabaliyah, daerah perbukitan. Menariknya, setiap kali habis sembahyang Jumat, dia pasti sembahyang zuhur lagi. Udah selesai Jumat, bangun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada memang orang yang enggak menunaikan secara berjamaah, tapi dia istiqomah. Setiap kali habis Jumat, maka dia sembahyang zuhur lagi. Kenapa? Karena khawatir selagi masih ada masjid yang lebih tua yang menampung. Tapi karena memang jaraknya sudah terlalu jauh dari rumah beliau, kekhawatirannya kalau ta'addudul Jum'ah, menyelenggarakan Jum'ah di tempat yang baru itu tidak sah. Sampai begitu. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i ini ketat sekali. Maka dia punya untuk orang-orang yang memenuhi syaratnya itu, di antaranya ada istilah al-mustautin, penduduk setempat. Ada mukim, ada musafir. Sahnya Jumat itu harus ada mustautinnya, dan jumlahnya pun 40 orang. Harus ada begitu tuh mazhab Imam Syafi'i. Maka ta'addudul Jumu'ah,
menyelenggarakan Jumat yang dilakukan di sekolah-sekolah, yang dilakukan di masjid-masjid perkantoran, yang kalau datang tanggal merah ada Jumat nggak? Nggak ada Jumat. Karena bukan penduduk setempat. Paling jauh penduduk setempatnya itu nggak banyak. Paling jauh di situ, paling jauh adalah mukim. Orang-orang yang memang tinggal sudah aslinya bukan orang situ tapi sudah tinggal di situ, ada waktu-waktu tertentu dia pulang kampung. Dia bukan musafir tapi dia juga bukan mustautin. Maka menurut mazhab Imam Syafi'i tidak boleh ta'addudul Jumu'ah. Sekali lagi, ta'addudul, ini mazhab Imam Syafi'i ini. Saya baca dulu Imam Syafi'i. Tidak sah Jumat yang dilakukan di sekolah-sekolah dan di instansi-instansi pemerintah atau mungkin swasta yang menyelenggarakan Jumat itu, ta'addudul Jumat, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat mustautin itu tadi. Itu mazhab Imam Syafi'i. Nah sekarang emang ada ustadz mazhab yang membolehkan? Ada. Siapa? Mazhabnya Imam Abu Hanifah. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i tidak ada itu syarat, kata mazhab Imam Abu Hanifah itu istilah mustautin, mukim, musafir. Yang penting Jumat itu dilakukan secara berjamaah. Bahkan dia tidak mensyaratkan harus 40, jumlahnya nggak pakai. Ini dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Nah yang dilakukan di sekolah-sekolah itu jumlahnya ada 40 lebih. Tapi apakah dia memenuhi kriteria yang disyaratkan Imam Syafi'i? Tidak memenuhi. Tapi kalau menurut mazhab Abu Hanifah boleh atau tidak? Boleh. Nah, alasannya tadi, kalau anak itu dibiarkan pulang, jangan-jangan dia tidak sembahyang. Karena anak-anak itu usia itu usia main. Harus dididik, dibiasakan. Kalau tidak diawasi secara ketat, jangan-jangan dia tidak melakukan ibadah sholat Jumat. Maka diadakan itu dengan alasan-alasan seperti itu. Jadi sah atau tidak? Menurut mazhab Imam Abu Hanifah sah. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i tidak sah. Yang jadi masalah, emang Ustadz boleh kita pindah-pindah mazhab? Jangan begitu. Jadi yang jadi masalah kan begitu. Boleh nggak? Dalam hal ini saya pindah mazhab ke sini. Di bukunya Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti, Al-Madhabiyah Bid'ah Tuhaddidu Asy-Syari'ah Al-Islamiyah. Tidak bermazhab itu ancaman buat keutuhan syariat Islam. Maka dia mengatakan tidak boleh pindah-pindah mazhab kecuali, lagi-lagi kecuali. Namanya maka ada ungkapan likulli qaidatin istisnaat. Setiap kaidah itu ada pengecualiannya. Contoh misalkan kaidah ada pengecualiannya itu daging BABI boleh nggak dikonsumsi sama muslim? Nggak boleh. Itu hukum asal. Tapi kalau tidak ada makanan yang lain, kalau tidak dikonsumsi, orang ini bisa mati, wajib itu makan daging babi. Kalau tidak ada yang lain, kalau dia nggak makan, mati dia. Wajib itu. Karena nggak ada yang lain. Itu namanya likulli qaidatin istisnaat. Ini juga begitu. Nggak boleh sebetulnya melakukan ini. Nah, ada pengecualian dalam mazhab yang ditulis oleh Muhammad Ramadan Al-Buti. Nah, selama yang dilakukan itu lis-sholahi wal aslah, untuk yang baik dan untuk yang terbaik. La li qasdil ladzah, bukan untuk mencari kenikmatan. Bukan untuk mencari kenikmatan, tapi mencari yang baik dan yang terbaik. Saya sering kasih contoh sama antum semuanya. Allah yarham guru kita Ki Al-Haj Abdul Hamid Ad-Dari. Itu kalau Jumatan itu istrinya pasti kalau dia mau keluar Jumat cium tangan. Suami dan istri dalam mazhab Imam Syafi'i bersentuhan tangan batal atau tidak? Batal. Dia tahu. Maka dia selalu ngomong, belajar al-ilmu lalil ilm. Ilmu jangan buat ilmu aja, al-ilmu lil amal. Maka kalau mau Jumatan, dia wudunya itu wudunya mazhab Imam Malik. Famsahu bi ru'usikum
basuh kepalanya itu bijami erosi, semua kepalanya itu dibasahin. Jadi ambil air begini, basahin dari depan, tarik lagi ke belakang, dari depan ke belakang, dari belakang tarik lagi ke depan. Wamsahu bi ru'usikum, semua kepalanya itu basah. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i ba'du ras, ente nggak usah pakai lepas peci, boleh. Mazhab Imam Syafi'i, ambil air taruh di sini, sah. Mazhab Imam Syafi'i. Tapi mazhab Imam Malik enggak, harus semuanya ini basah. Tapi konsekuensinya kalau antum pakai mazhab Imam Syafi'i, bersentuhan dengan perempuan batal atau tidak? Istri kita sekalipun, itu udah kakek-kakek sama nenek-nenek, Ustaz, mau kakek-kakek mau nenek-nenek, suami istri batal. Lalu karena ada maslahah, dia begini, istrinya mencari ridho dari suaminya. Orang perempuan itu saya katakan setengah surganya ada di tangan suaminya. Beda dengan laki-laki, surga kita itu masih ada di telapak kaki orang tua kita. Tapi orang perempuan setengahnya itu ada di tangan suaminya. Jangan macam-macam makanya. Tapi alhamdulillah ini ikhwatnya juga udah, ibu bukan apa-apa. Akhirnya karena istrinya selalu ingin ngambil keberkahan dari suaminya, maka dilakukan oleh Allahyarham Ki Al-Hajj Abdul Hamid Ad-Dari. Setiap kali dia mau membasuh kepalanya, mau Jumatan, dia basuh kepalanya itu dengan mazhab Imam Malik, dia bersentuhan. Jadi pindah-pindah mazhab itu begitu. Fadhal. Ya, ada mungkin pertanyaan berkaitan dengan ini. Kalau seandainya masjid belum penuh, harus penuhkan dulu dan tidak boleh mengadakan Jumat. Nah, di sini misalnya di musola itu biasanya sudah mengadakan tuh Adha, Idul Fitri. Ya kadang-kadang waktu itu pernah pada masalah Covid itu di musola cukup mengadakan gitu. Apakah maksudnya bagaimana gitu? Ya, kalau seandainya masjidnya belum penuh, kalau saya lihat kan masjid paling sekitar lantai 2 itu setengahnya, terutama Idul Fitri dan Idul Adha. Lantai 2 belum penuh, kemarin lantai 3. Kecuali Jumat, di Jumat emang rada agak penuh di atas lantai 3. Begitu, mohon penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ketika Covid, banyak masjid-masjid juga tidak menyelenggarakan Jumat. Boleh atau tidak? Ad-darurat tubihul mahdurat. Kondisinya ad-dararu yuzal. Kalau ada bahaya memang harus dihilangkan. Ya kita ikut. Atiullah wa atiur Rasulullah ulil amri. Kalau kenapa-napa pemerintah. Karena dia juga sudah ngikutin fatwanya Majelis MUI. Sudah. Enggak ada Jumatan. Ujung-ujungnya banyak musola akhirnya menyelenggarakan dengan protokoler Covid, jauh-jauhan macam-macam. Itu dalam kondisi-kondisi darurat, tidak dalam kondisi-kondisi mu'tadil normal. Sebetulnya mah ketika masjid itu tutup, ya udah gak usah. Kalau ada apa-apa, ya pemerintah bertanggung jawab. Tapi ada memang orang kita kekhawatiran, akhirnya dia menyelenggarakan ini. Yang ironisnya lagi keterusan musolanya. Keterusannya apa? Lah enak juga kita punya kas. Nah kalau yang begitu tuh hati-hati. Kalau keterusan karena dia beranggapan bahwa punya kas, menyelenggarakannya berarti motivasinya itu duit. Kita khawatir kalau yang begitu. Nggak boleh. Dalam mazhab Imam Syafi'i selagi masjid-masjidnya itu masih menampung, nggak ada itu. Bagaimana kalau misalkan Idul Fitri, Idul Adha? Beda Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha itu ada kaul dalam mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan itu dilakukannya bukan di masjid. Di mana? Di tanah lapang. Bukan di masjid, di tanah lapang. Sampai begitu itu kalau Idul Fitri, Idul Adha. Bahkan orang-orang yang haid aja kalau Idul Fitri, Idul Adha disuruh keluar. Jangan ikut sembahyang. Paling tidak dia ikut menyemarakkan suasana. Maka diadakannya itu di lapangan-lapangan. Kalau masjid kan orang haid tidak boleh masuk ke dalam masjid. Sampai begitu Ustaz Nur Hadi itu. Sekarang lapangannya Sekarang lapangannya kagak ada. Itu ya. Ya, ada lagi? Oh iya, Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
disunahkan di mazhab Syafi'i itu kan wudu ketika ada wadah, airnya itu di wadah, sunahnya itu kan dari tangan, alhamdulillah. Tapi ketika ada airnya itu mengalir dari keran, kita kan disunahkannya dari siku baru ke tangan. Nah kemudian tapi di dalam ayat Quran yang itu kan wa aydiyakum minal marafiqi, dari tangan ke siku, apakah boleh itu sunnahnya itu tetap dari siku ke tangan? Sedangkan kalau kita melihat dari kaidah usul itu al-mantuq muqaddamun al mafhum. Ataukah memang ulama Syafi'i itu menggunakan mafhum mukhalafah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan ketika ayat wudu, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan itu sampai ke mirfaq. Mirfaqnya itu bukan cuma batasnya saja, kalau perlu dilebihkan. Itu gitu ya. Nah, memang kaifiatnya begitu. Kalau airnya itu di wadah, mulainya itu dari tangan, dari ujung jari jemari tangan dari sini. Tapi kalau airnya itu dari keran mengalir, maka dimulainya dari sini. Intinya sebetulnya mau dari ujung sini mau di ujung sini, intinya itu tangannya sampai siku itu basah. Tangannya sampai siku itu rata dengan air. Kaifiatnya ulama-ulama ijtihadnya begitu. Ijtihad ulamanya begitu. Kalau dulu mungkin tidak ada keran. Lalu bagaimana kok dia ngomong keran-keran gitu? Orang bisa jadi dikucurin. Kalau yang tadi kita ambil sendiri ciduk, kita sendiri yang melakukan. Nabi itu kalau wudu sering dikucurin sama sahabat-sahabatnya itu. Kalau yang dikucurin seperti itu maka mulainya dari sini. Iya betul. Intinya pokoknya tangan kita ilal marafiq sampai mirfaknya itu harus terkena air. Itu kalau dalam mazhab Imam Malik bahkan harus ada adalku. Adalku itu harus digini-ginikan tangannya, diusap-usap, diratakan airnya. Sampai begitu akhi. Fadhal, syukran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan titipan dari istri di rumah. Pak Ustadz mau nanya, kalau orang perempuan lagi haid, bagaimana cara menjaga wudunya? Apa boleh dia berwudu atau enggak? Itu aja. Nah, orang haid berwudu apa dengan berwudu dia lalu suci? Enggak. Ada zikir-zikir boleh enggak dilakukan oleh orang haid? Boleh. Orang haid kan yang tidak boleh tawaf, sholat, baca Quran, menyentuh Quran, membawa Al-Quran. Tapi zikir-zikir boleh. Ada orang meninggal, itu memang ayat Al-Quran, istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi maksud kita ketika mengucapkan itu kita bukan baca Al-Quran, tapi kita berzikir. Boleh. Lalu dia jaga wudunya misalkan. Nah sekarang dia muhdis hadasan akbar. Muhdis hadasnya hadas besar, ditimpa dengan mensucikan al-hadasul asghar. Padahal hadasnya ini hadas besar. Sebetulnya ini tahsilul hasil. Tahsilul hasil itu artinya tidak ada manfaatnya. Nah dia tetap saja meskipun sudah berwudu, dia orang muhdis hadasan akbar, apa wudunya ini mensucikan hadasnya? Kan tidak. Tapi begini, ada orang sembahyang. Ini saya ngambil nanti analoginya. Ada orang sembahyang, udah selesai dia sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Tadi gua kentut. Dia tahu, dia sadar, tapi udah selesai sholatnya. Sah nggak sholat yang tadi? Enggak. Orang dia tahu, dia udah selesai sholatnya. Begitu udah selesai baru dia ingat, ya Allah tadi gua lagi di jalanan gua kentut. Berarti dia udah selesai sholat. Sah nggak sholatnya? Harus diulangi nggak sholatnya? Ya harus. Kata para ulama, tapi niat dia, niatnya tuh, niatnya dia dapat pahala. Bacaan-bacaan zikirnya yang bukan ayat Al-Quran dapat pahala.
Yang tidak perlu wudu, yang tidak perlu tohara itu dapat pahala. Jadi yang dilihat niatnya di situ. Maka kalau saya analogikan ke antum ini tadi, dia wudu, sebetulnya dia muhdits hadatsan akbar. Itu tahsilul hasil, sebetulnya tidak ada gunanya wudunya tiap. Tapi dengan niat mungkin dia ingin mensucikan dirinya, meskipun dia tahu dia muhdits, mudah-mudahan niatnya itu yang mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, ada. Kalau nggak ada, ini banyak banget pertanyaan nih. Sebenarnya udah 30 pertanyaan. Ini baru 2 yang masuk. Hah? Mungkin ada perempuan wanita ini kita kasih. Masih ada waktu 10 menit. Ya, tadi kita perjanjian sampai jam 8 malam. Ada mungkin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Pak Kiai, misalnya kita sebagai pengajar Al-Quran ya untuk anak-anak gitu. Misalnya guru ini sedang datang bulan, itu bagaimana? Apakah diperbolehkan tetap mengajar kayak hafalan-hafalannya, mengulang hafalan-hafalannya, atau surah-surah pendeknya? Itu bagaimana Pak Kiai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukti hukum asal orang yang haid itu tidak boleh baca Quran, tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh membawa Al-Quran. Itu hukum asal. Saya sudah bilang tadi, bedakan antara hukum asal dengan hukum-hukum yang nanti lahir kemudian. Saya pernah dulu di Abu Nur di Syria. Waktu itu pimpinan Abu Nur Syekh Kaftaru. Syekh Kaftaru itu, Ustaz Fahru Raudi itu tahu ya. Syekh Kaftaru itu mana Ustaz Fahru? Oh ini Amin. Itu muftil jumhuriyahnya. Min ya. Syekh Kaftaru itu muftil jumhuriyahnya. Mirip muftil jumhuriyah kalau di sini kayak model ketua MUI lah. Dia punya murid di Majma' Abu Nur itu. College itu kayak perguruan tinggi swasta, muridnya banyak, putri-putri juga banyak. Itu kalau sudah masa ujian, fatwanya mau turun. Ada Quran, kalau dia nggak ikut ujian, kelewat. Maka boleh. Dalam kondisi-kondisi seperti itu, perempuan-perempuan yang tadinya itu hukum asalnya Al-Quran itu tidak boleh disentuh, Al-Quran itu tidak boleh dibawa, Al-Quran itu tidak boleh dibaca, dibolehkan. Dalam rangka lalit ta'abudi, bukan untuk ibadah, wa innama lit ta'limi, untuk pengajaran. Tujuannya untuk mengajarkan, bukan untuk ibadah. Kalau ibadah kan sengaja kita bersuci, kita ambil Al-Quran, kita baca Al-Quran, berharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sini dia ingin mengajarkan Al-Quran, mendidik anak-anak didiknya itu dengan Al-Quran. Karena dia mungkin sadar benar, fa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkan Al-Qur'an. Saya juga pernah sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turfa'u bihadzal kitab aqwaman. Turfa'u bihadzal kitab aqwamun wa tudau akhar. Artinya ada kaum-kaum yang diangkat derajatnya dengan Alkitab, maksudnya Al-Quran. Siapa yang mau belajar, yang mau membaca, yang mau mentartil, yang mau mentadaburi, yang mau mengamalkan. Wa tudau akharin, artinya dijatuhkan, direndahkan derajatnya. Siapa yang enggak mau belajar, yang enggak mau baca Quran, yang enggak mau mentartil, yang enggak mau mentadaburi. Di sini fa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allam. Jadi boleh. Putih, kalau untuk pengajaran anak-anak didik lanjutkan. Silakan. Ya. Ya. Satu pertanyaan lagi nih dari jamaah. Silakan. Udah WA saya. Saya tolong bacain pertanyaannya gitu. Soalnya di luar negeri nih Kiai. Wah, subhanallah. Berkenaan dengan dolar katanya. Oh, dolar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, jika seorang bekerja mendapatkan gaji dalam bentuk dolar, lalu mau menukarkan ke rupiah jika nilai rupiahnya itu naik, atau jika rendah dikit dulu, ditahan dulu, nunggu dulu biar naik. Contoh, misalkan
dilantik menjadi presiden RI, nilainya itu 10.000, lalu setelah dilantik malah turun jadi 9.100. Nah, apa hukum transaksi menjual dolar ketika rupiahnya tinggi? Wassalam. Yang punya dolar tuh silakan tuh. Yang riba itu jinsan bijinsin sejenis. Contohnya misalkan rupiah. Kayak mau lebaran tuh antum punya duit, pengen duit 5.000-an baru, antum beli di pinggir jalan 100.000 tapi antum dapat cuma 90.000. Nah itu nggak boleh. Itu satu jenis rupiah dengan rupiah. Nah kalau rupiah dengan dolar, ulama-ulama ini mengatakan cenderung mengatakan boleh. Penukaran uang dalam satu mata uang namun dengan nilai yang tidak sama adalah bagian dari riba. Itu tadi yang rupiah dengan rupiah. Adapun tukar menukar uang antara mata uang yang berbeda, dolar dengan rupiah, dia dapat dolar gaji. Begitu nilai rupiahnya anjlok, baru dia tukar, gitu kan? Itu maksudnya itu. Tukar menukar uang antara mata uang yang berbeda ini tidak termasuk yang diharamkan, enggak, dan boleh. Enggak apa-apa. Ditabung. Dapat gaji dolar. Begitu dia tahu rupiahnya ini lagi melemah, maka nilai dolar itu naik. Dia belikan. Boleh, boleh. Tidak riba, tidak riba. Yang riba itu yang satu jenis. Boleh PT. Jadi kalau dolar simpan aja. Ada lagi nih pertanyaan Pak Kiai. Ada. Oh ibu nanya ya, silakan. Ya. Jadi. Hah? Jadi. Ini dulu ya. Ini soalnya udah 25 pertanyaan atau 30 ini yang masuk ke saya nih. Pertanyaan keempat dari pertanyaan itu, apa itu hukum karma? Apakah ada di dalam agama Islam dan seperti apa? Hukum karma di dalam Islam nggak ada. Di dalam Islam itu hukum karma. Hukum karma itu lu begini, lu karena lu dulu begini. Kayak hukum sebab akibat. Itu biasa orang menyebutnya dengan hukum karma itu begitu. Di dalam Islam itu hukum karma seperti itu tidak ada. Islam tidak mengenal hukum karma seperti itu. Saya sudah tuliskan jawabannya. Tidak dibenarkan jika memastikan hukum sebab akibat dengan sebab-sebab yang pasti atau tertentu, nggak ada. Hal ini termasuk menebak-nebak hal yang gaib. Lu tuh sakit begitu lu karena kena karma lu. Karena lu dulu begini. Itu menebak yang gaib, nggak boleh. Kualat kalau bahasa kitanya. Kenapa? Karena bisa jadi dia penyakit begitu tuh karena memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada di dalam Islam itu, Islam tidak mengenal istilah hukum karma itu di dalam Islam. Ini saya baca, biasanya ini hukum karma adalah hukum sebab akibat. Ada aksi, ada reaksi. Jika berbuat baik maka akan mendapatkan balasan baik. Jika berbuat buruk maka akan mendapatkan balasan buruk. Tapi kontan di dunia. Kalau di dalam Islam itu semuanya iya begitu. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Tapi apa harus di dunia? Enggak. Biasanya kalau hukum karma kan di dunia. Tuh lihat tuh si anu begitu. Tapi kalau di dalam Islam semua yang kita lakukan baik dan buruk itu ada ganjarannya. Boleh jadi diganjar di dunia, tapi pasti nanti diganjar di akhirat. Kalau hukum karma enggak. Dia ngelihatnya sebab akibat. Lu begini, mohon maaf, pencot kaki lu, stroke lu karena pernah begini. Itu hukum karma. Di dalam Islam tidak mengenal kata-kata ini. Ini menebak hal yang gaib. Menebak bahwa engkau mendapatkan hal buruk ini karena perbuatan burukmu yang lalu. Nggak boleh, di dalam Islam itu nggak ada yang begitu. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illallah. Yang tahu ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Islam itu tidak mengenal hukum karma. Tapi Islam mengenal
ungkapan siapa saja yang berbuat baik dia akan mendapatkan kebaikan, siapa saja berbuat jahat dia juga akan mendapatkan kejahatan. Tapi apa harus di dunia? Nggak mesti. Kalau orang yang namanya hukum karma itu adanya di dunia, jadi nggak benar. Ya, boleh. Ya, satu orang lagi ya. Apa? Bagaimana dengan ayat ini, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Itu termasuk hukum karma ya. Saya mengatakan itu bukan hukum karma. Antum dengarkan ceramahnya Kiai Luqmanul Hakim dari Pontianak. Ketika ada seorang anak muda kuliah di perguruan tinggi di Yogyakarta, dia melakukan seks bebas, artinya hidup seperti layaknya orang sudah berkeluarga. Tapi setiap kali pacarnya ini hamil, si laki-lakinya itu menyuruh dia gugurkan kandungan. Berkali-kali dia menggugurkan kandungannya. Kalau di dalam Islam, azani la yankihuha illa zaniyah, azaniyatu la yankihuha illa zanin. Penzinah perempuan itu tidak layak dinikahi kecuali yang menzinahi. Ujung-ujungnya tuh perempuan dinikahi sama laki-laki yang tadi. Tapi setiap kali dia hamil, dia pengen punya anak, selalu gagal. Syekh Luqman Hakim ini punya guru ahli spiritual di Yogyakarta, datang mengadukan kasusnya. Dia mengatakan, emangnya dosa kamu apa? Apa ya dosa kami? Nggak ada yang ngaku. Tapi suatu saat ketika datang lagi mengadukan kasus yang sama, kali ini gurunya manggilnya tidak dua-duanya, satu-satu. Suaminya kekeh mengatakan, saya tidak pernah melakukan apa-apa. Tapi begitu yang perempuan ini dipanggil masuk, dia menangis di depan gurunya. Laki-laki ini suami saya adalah dulu mantan kekasih saya. Setiap kali dulu kami melakukan hubungan intim, saya berkali-kali hamil. Tetapi suami saya yang ini dulu memaksa saya untuk menggugurkan. Maka kata gurunya, kamu tidak akan pernah punya anak sampai kamu bertobat atas dosa-dosa kamu. Itu ayat yang antum baca itu. Ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Kejahatan apapun yang antum dapatkan datangnya dari kita sendiri. Tapi itu di dalam Islam bukan hukum karma. Sekarang saya mau tanya, ada nggak orang yang melakukan itu ternyata dia punya anak? Ada kan? Berarti bukan hukum karma. Kalau hukum karma kan sepertinya sudah pakemnya begitu. Kalau ente begini pasti begini. Dan itu dibayar di dunia. Kalau di dalam Islam nggak ada yang itu. Maka gurunya bilang ini, kalau ente pengen punya anak, sampai kapanpun antum tidak akan pernah punya anak kecuali antum bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bilang sama suamimu. Salah satunya kan dia tetap menyembunyikan pengakuannya bahwa dia dulu pernah melakukan perzinahan dengan istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu bukan hukum karma. Ya, cukup ya. Cukup tadi. Mudah-mudahan semua penjelasan yang telah disampaikan oleh guru kita dapat kita serap, kemudian kita amalkan. Ilmu-ilmu yang beliau sampaikan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Kita doakan guru kita semoga panjang umur, sehat walafiat, senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami mohon nanti Kiai ditutup dengan doa. Kami sebagai pemandu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, ana insan kasairin nas. Saya manusia layaknya manusia yang lain. Qad ukhti'u wa usib. Kadang yang saya sampaikan itu ada benarnya, tapi mungkin banyak yang salah. Qad ukhti'u wa usib. Kadang saya salah, mungkin kadang saya benar. Tapi wallahi, sebelum saya masuk ke tempat ini, saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Saya baca. Saya bukan tidak membaca. Dan masalah fikih, ghalibu masailil fikih dzunun. Sebahagian besar masalah fikih itu zon. Maka lihat ulama-ulama suka beda pendapat. Menurut Imam Syafi'i begini, menurut mazhab yang lain begini.
Apa itu salah? Enggak salah. Bisa jadi dua-duanya benar. Maka ada ungkapan idza jtahadal hakim fa asaba falau ajran. Kalau orang sudah berijtihad benar ijtihadnya dapat 2 ganjaran. Kalau dia salah dia tetap dapat 1 ganjaran. Maka kalau nanti antum mencoba mungkin tanya sama yang lain, kok beda ya sama Ustaz Romli? Itu biasa. Itu hukum fikih. Sekali lagi yang saya jawab berdasarkan bacaan. Saya juga takut ajara'ukum alal fatwa ajara'ukum alan nar. Yang paling berani berfatwa paling berani dengan neraka dia. Saya juga takutkan masuk neraka. Maka saya baca, saya persiapkan. Kalau saya benar datangnya dari Allah, kalau saya salah mungkin kesembronoan saya. Mudah-mudahan di dalam kesempatan saya bisa tutupi kekurangan tersebut. Nastafikum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.